Kita lanjut bahas komik Wudong Qiankun chapter 185. Oke lah, gak usah caci-caci, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Lilantian menatap Lindong dengan rasa senang di hatinya karena dirinya telah berhasil memprovokasi 3 penguasa barat laut untuk bersama-sama menyerang Lindong saat ini, yang pada akhirnya 3 penguasa barat laut itu beserta dengan Lilantian sendiri segera mengaktifkan energi Yuan yang ada di tubuh mereka, dan sebuah kekuatan yang sangat besar kali ini mendominasi ruangan ini. Namun dalam menghadapi keroyokan dari Lilantian dan juga teman-temannya, Lindong tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan dia segera memunculkan 2 cahaya dari tangannya, yang ternyata pada saat ini Lindong sedang memanggil tombak tulang buaya surgawi dan juga tombak naga surgawi. Di sisi lain, raut wajah dari Tianzhen terlihat sangat senang. Dia menatap bengis ke arah Lindong, dan sambil tersenyum Tianzhen pun berkata dalam hati, "Lindong, aku tidak percaya bahwa hari ini kamu bisa meloloskan dirimu." Dan tiba-tiba saja 2 buah tombak yang baru saja keluar dari tangan Lindong kali ini dia tancapkan di depannya, sambil Lindong menatap tajam ke arah kelompok Tianzhen dan juga Lilantian. Sesaat kemudian, di dalam bola mata Lindong pada saat ini terlihatlah sebuah bayangan dari tombak tulang buaya surgawi, yang ternyata Lindong sedang membayangkan pada saat dirinya pertama kali mendapatkan tombak itu. Di saat itu, yang menemukan tombak adalah Xiao Diao, dan kemudian Lindong yang berhasil menguasai tombak tulang buaya surgawi, dia merasa sangat senang. Sambil menatap tombak tulang buaya surgawi, Lindong pun mengatakan, ini adalah senjata yang sangat bagus. Dengar ucapan dari Lindong itu, Xiao Diao sambil tersenyum dia menimpali. Ya jelas itu barang bagus, karena itu terbuat dari kerangka buaya purba, dan ini lebih kuat dari harta spiritual tingkat bumi biasa. Tombak tulang buaya surgawi ini sangat keras, dan aku yakin bahwa ini telah masuk ke dalam harta kehidupan. Xiao Diao kemudian mulai menjelaskan asal-usul terbentuknya dari tombak tulang buaya surgawi kuno. Dia pun pada saat ini berkata pada Lindong, ketika buaya surgawi kuno mati, dia pun lenyap dan beberapa jejak roh iblisnya telah bergabung dengan tulangnya dan menjadi tombak ini. Jika di masa depan nanti kamu menemui bahaya yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, maka kamu bisa menggunakan jejak roh dari buaya surgawi kuno ini untuk membantumu menghadapi bahaya itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah memanggil jiwa dari buaya surgawi kuno, yang kemudian setelah dia keluar, maka dia akan bertarung untukmu. Lindong pada saat ini terlihat sangat senang setelah dirinya mendengarkan penjelasan dari Xiao Diao. Dan kemudian Lindong pun mengatakan, wow, ternyata jiwa dari buaya surgawi kuno bisa dipanggil ya. Dan itu adalah buaya purba yang mengerikan. Dengan santainya, Xiao Diao menjawab perkataan dari Lindong. Tentu saja, kamu bisa memanggil jiwa dari buaya surgawi kuno tersebut. Namun ada harga yang sangat mahal yang harus kamu bayar dalam prosesi pemanggilan itu. Dan hal ini hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan darah. Mendengar kata-kata pengorbanan darah tersebut, Lindong menjadi sangat kaget dan dia berteriak, "Hah? Pengorbanan darah? Apakah harus menggunakan darahku?" Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun mengatakan, "Untuk apa menggunakan darahmu? Darahmu itu tidak berguna dalam pemanggilan jiwa buaya surgawi kuno, dan kamu tidak perlu melebih-lebihkan kemampuanmu." Setelah itu, Xiao Diao pun membuka buku togelnya, dan dia pada saat ini mengatakan, untuk bisa memanggil jiwa dari buaya surgawi kuno, yang kamu perlukan hanyalah esensi darah dari monster yang sangat kuat. Dan monster itu juga harus berasal dari zaman kuno. Kekuatan semacam ini bahkan melebihi kera naga kuno yang pernah kamu temui. Tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir, karena kamu telah memiliki esensi darah yang telah memenuhi syarat. Lindong pun bingung. Dirinya tidak merasa memiliki darah tersebut. Namun Xiao Diao malah mengatakan bahwa saat ini Lindong memiliki esensi darah yang dia butuhkan. Yang kemudian Xiao Diao melanjutkan kata-katanya, darah yang kamu perlukan itu adalah darah yang pada saat ini berada di dalam tombak naga surgawi. Karena di dalam tombak kuno itu pada saat ini terdapat esensi dari darah naga kuno.
Dan esensi darah ini bisa memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Di mana pada saat ini, Lindong yang teringat oleh kata-kata dari Xiaodiao, dirinya kemudian mengeluarkan esensi darah dari tombak naga surgawi, yang sesaat kemudian darah itu pun keluar dari ujung tombak naga surgawi, di mana darah itu sendiri saat ini telah berada di tangan Lindong. Dan sambil mengingat-ingat kata Xiaodiao bahwa setelah dirinya mengeluarkan darah yang terdapat di dalam tombak naga surgawi, maka hal itu sama saja akan menghilangkan aura dari tombak naga surgawi tersebut. Dan benar saja, pada saat ini tombak naga surgawi menjadi terlihat sangat layu dan tidak memiliki aura sedikit pun. Hal ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Xiaodiao. Karena menurut Xiaodiao, esensi darah dari tombak naga surgawi memang bisa memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Namun kekuatannya masih sangat lemah. Maka dari itu saat ini Lindong mengeluarkan darah yang lain. Dan itu merupakan darah dari anjing naga iblis. Yang tidak lama kemudian Lindong pun mencampurkan kedua darah tersebut. Dan pada saat ini dia memasukkannya ke dalam tombak tulang buaya surgawi kuno. Setelah kedua darah campuran itu berhasil masuk ke dalamnya, mata Lindong pun menjadi sangat tajam. Dan dia pada saat ini berteriak, pemanggilan jiwa buaya surgawi. Tidak lama kemudian, tombak tulang buaya surgawi kuno itu pada saat ini mengeluarkan cahaya merah dengan aura yang sangat mengerikan. Yang sesaat kemudian, seluruh area di tempat ini berubah warna menjadi merah darah. Liu Bei yang pada saat ini merasakan ada aura yang sangat mengerikan. Tatapan matanya pun tajam ke arah Lindong. Dan dia berkata dalam hati, Lindong, sepertinya dia akan segera memanggil kartu asnya. Di sisi lain, Tianchen juga merasakan aura yang sangat ganas. Dan dia dengan raut wajah yang cukup ketakutan. Tianchen pun berteriak, bocah ini sangat aneh. Jangan beri dia waktu. Ayo serang sekarang juga. Setelah Tianchen mengucapkan kata-kata itu, dirinya segera mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan Tianchen langsung melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dan pada saat ini, Tianchen akan memberikan pukulan yang ganas pada Lindong yang sedang melakukan ritual pemanggilan jiwa buaya surgawi kuno. Dan benar saja, aura dari pukulan yang diluncurkan oleh Tianchen benar-benar sangat mengerikan. Dan dalam sekejap, aura tersebut akan segera menerjang tubuh Lindong. Yang pada akhirnya, BUM! Terjadilah ledakan yang sangat keras. Yang ternyata, aura dari pukulan Tianchen itu pada saat ini dihancurkan oleh Xiaoyan. Karena bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah pelindung dari Lindong. Dia tidak ingin kakaknya terluka, apalagi gagal dalam ritual pemanggilan ini. Ketika melihat Xiaoyan bisa menghancurkan serangannya, tatapan mata dari Tianchen benar-benar menjadi sangat terkejut. Setelah hancurnya serangan dari Tianchen, kepulan asap yang tebal menyelimuti seluruh area ini. Dan Tianchen yang tidak mau meremehkan Xiaoyan, dia pun melihat pada Li Lantian, Musou, dan juga Jiangsan. Yang kemudian Tianchen pun berteriak, hei kalian bertiga jangan diam saja. Bocah ini bukanlah orang yang bisa kita remehkan. Jika kita menunda-nunda waktu lagi, aku khawatir kita akan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Dan kita pasti akan menyesalinya. Karena Tianchen sejatinya tahu seperti apa kekuatan dari Xiaoyan. Mendengar teriakan dari Tianchen itu, kini Li Lantian pun tersenyum dan dia mengatakan, jika kalian benar-benar tertarik untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius, maka yang harus kita lakukan adalah mengurus Lindong terlebih dahulu. Musou dan juga Jiangsan pada saat ini hanya melirik ke arah Li Lantian yang sedang berbicara. Tapi mereka tidak menanggapi kata-kata dari Li Lantian. Yang sesaat kemudian, Jiangsan, Musou, dan juga Li Lantian segera mengaktifkan energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Dan mereka pun kini melesat dengan sangat cepat ke arah Lindong. Dengan energi Yuan yang mengerikan itu, Jiangsan pun mengayunkan kapak raksasanya sambil berteriak, kapak pemecah gunung. Sementara Musou, dia pun mengepalkan tinju dan juga berteriak, tinju singa yang liar. Sementara Li Lantian sendiri, dia pun mengeluarkan aura dari telapak tangannya sambil mengatakan, 8 tangan kaisar kehancuran. Ketiga kombinasi serangan yang sangat mengerikan itu pada saat ini segera meluncur ke arah Xiaoyan. Karena merasakan aura yang sangat berbahaya, kini Xiaoyan segera mengaktifkan energi hitam pekat yang ada di dalam tubuhnya. Dan dengan tatapan mata yang tajam, Xiaoyan pun pada saat ini mengaum dengan keras. Dan dia mengatakan,
transformasi harimau dewa iblis. Keluarlah aura harimau iblis surgawi. Yang tidak lama kemudian, aura hitam yang berputar-putar di tubuh Xiaoyan pada saat ini segera membentuk sosok tertentu yang ternyata itu adalah sosok dari harimau iblis surgawi. Yang kini, dengan cepat aura yang dikeluarkan oleh Xiaoyan itu segera menghadang 3 serangan dari Lilang Tian, Musou, dan juga Jiang San. Seluruh tempat ini pun bergetar dengan keras karena 3 kombinasi serangan yang dikeluarkan oleh kelompok Lilang Tian benar-benar menghantam keras aura harimau surgawi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Benturan kekuatan antara kelompok Lilang Tian dengan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat mengerikan karena lantai di tempat ini dalam sekejap saja menjadi hancur lebur. Dan orang-orang yang melihatnya, mereka pun sangat panik dengan keadaan Xiaoyan. Dan kemudian mereka pun mengatakan pemuda itu tidak akan bisa menghentikan serangan yang dahsyat itu. Yang ternyata pada saat ini Xiaoyan masih berdiri tegak sambil menahan serangan dari Lilang Tian dan juga kelompoknya. Yang sesaat kemudian orang-orang yang melihat Xiaoyan itu pada saat ini mengatakan tidak mungkin pemuda itu benar-benar bisa memblokirnya. Dimana pada saat ini Xiaoyan yang berusaha menahan serangan dari kelompok Lilang Tian, tangannya pun terlihat penuh dengan sayatan. Dan orang yang melihatnya, mereka benar-benar terkejut. Kemudian mengatakan, ya Tuhan, tubuh pemuda itu sangat kuat karena dia saat ini masih mampu memblokir kekuatan dari 3 orang sekaligus. Ketika melihat Xiaoyan mampu menahan serangan dari Lilang Tian dan juga yang lainnya, kini dengan raut wajah yang sangat licik, Tianchen segera melompat ke udara dan mengatakan, mari kita lihat berapa kali kamu bisa menahan serangan kita. Setelah mengatakan hal itu, Tianchen pun segera mengeluarkan serangan yang sangat banyak dari tinjunya, yang kini segera melesat ke arah Xiaoyan. Yang pada akhirnya, tubuh dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihujani oleh serangan dari Tianchen, Lilang Tian, Musou, dan juga Jiang San. Namun Xiaoyan sendiri masih berusaha dengan keras supaya serangan itu tidak mengenai Lindong yang ada di belakangnya. Dalam menghadapi serangan dari 4 orang sekaligus, Xiaoyan benar-benar menjadi sangat marah dan dia mengaum dengan keras. Yang sesaat kemudian, tubuh dari Xiaoyan kembali dilindungi oleh aura hitam pekat, di mana aura itu sendiri pada saat ini segera membentuk armor hitam yang tidak mudah untuk dihancurkan. Sementara Xiaoyan menggunakan tongkat saktinya, dia pun memutar-mutarkan tongkat itu untuk menghalangi serangan dari kelompok Tianchen. Sambil terus memblokir serangan, Xiaoyan kini melirik ke arah Lindong dan dia berkata dalam hati, aku akan menahan serangan ini sekuatku karena aku harus memberikan waktu pada kakak untuk segera menyelesaikan ritualnya. Di mana pada saat ini Lindong masih terus fokus dengan tombak tulang buaya surgawi yang ada di tangannya. Yang sekarang tombak itu telah berubah warna menjadi merah darah sepenuhnya. Hujan serangannya dilakukan oleh kelompok Tianchen pada Xiaoyan pada saat ini semakin brutal saja. Namun Xiaoyan juga belum menyerah dalam memblokir semua serangan itu. Semua orang yang berada di tempat ini dan melihat aksi dari Xiaoyan, mereka pun kemudian mengatakan, ya Tuhan, di bawah serangan yang sangat mengerikan ini, pemuda itu masih bisa bertahan begitu lama. Namun aku pikir jika dirinya terus seperti ini, maka nyawanya mungkin tidak akan terselamatkan. Karena ini benar-benar serangan yang fatal, di mana serangan dari kelompok Tianchen yang sangat brutal kini telah banyak yang mengenai tubuh dari Xiaoyan. Hingga saat ini, Xiaoyan terlihat penuh dengan luka. Namun dirinya tidak akan pernah membiarkan satu serangan pun berhasil lolos dan mengenai Lindong yang ada di belakangnya. Dan tiba-tiba saja, boom! Satu serangan kini lolos dan mengenai dada dari Xiaoyan. Akibat serangan yang lolos itu, tubuh Xiaoyan pun pada saat ini terdorong mundur. Namun dirinya masih belum tumbang, dan Xiaoyan malah tersenyum sambil mengusap darah yang ada di sudut bibirnya. Tianchen yang melihat Xiaoyan pada saat ini sudah penuh dengan luka, dia pun tersenyum kemudian mengatakan, dasar pria yang sombong, apakah kamu berani datang lagi dan mencoba seluruh serangan dari kita? Kata-kata provokasi dari Tianchen itu membuat Xiaoyan benar-benar marah. Dan dia sekarang segera mengaktifkan kembali energi hitam yang ada di tubuhnya. Namun pada saat Xiaoyan akan segera maju untuk melakukan penyerangan, kini sebuah tangan segera menepuk pundak dari Xiaoyan, yang kemudian dibarengi dengan suara yang mengatakan, Xiaoyan, biarkan aku yang menghadapinya.
Xiaoyan pun segera melirik ke belakang, yang ternyata itu adalah Lindong, yang pada saat ini sudah memegang tombak tulang buaya surgawi, di mana tombak itu sendiri sudah mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tatapan mata Lindong pada kelompok Tianzhen benar-benar sangat tajam, yang kemudian Xiaoyan pun tersenyum dan dia bertanya, "Kakak, apakah ritualmu sudah berhasil?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Lindong pada kelompok Tianzhen dan juga Lilantian? Jika kalian penasaran, silakan lihat di versi novelnya mulai dari season 7 episode 26. Koprol Sob.